Halo Sobat Kompas, balik lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palat. Dengan saya Mahansa Sinulingga. Mbak Terence, gimana Mbak? Ini topik kali ini seru Mas. Oh, seru ya? Iya. Berasa kan ada tamu-tamu kita yang luar biasa. Ini siapa tamu kita kali ini Mbak? Apa yang kita mau omongin nih? Kayaknya kita ajak mereka kenalin diri dulu aja. Oh gitu ya, Iya. langsung aja ya. Langsung aja deh. Nah, kita Halo mulai. kakak-kakak, Halo. Mbak. Selamat sore. Ini ada Mbak Debrina ya. Ya, Mbak Debrina mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak. Oke, nama aku Debrina Rao. Aku dari Densu Kreatif Indonesia. Title aku Creative Director. Anak ahensi lah ya, anak ahensi Anak ya. agensi. Oh, Oh ya, sih. oke. Densu itu ya basically it's an advertising agency. Oke, siap. Kalau kakak kita yang satu ini, apa kabar? Baik, Mbak Terence. Lihatnya, aku soalnya aku wartawan di Kompas. Saya sering menulis isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak dan kelompok-kelompok marginal. Ya. Jadi dalam 5-10 tahun terakhir saya berfokus dalam tulisan-tulisan untuk isu-isu kesetaraan gender dan berkaitan dengan perempuan, dengan anak. Pokoknya yang gitu-gitulah. Itu Mbak Terence. Topiknya langsung ke spill sama Iya. Mbak Sonya. Iya, iya. Ini topik yang penting dan terutama karena banyak orang mungkin Mbak Sonya nggak berani mengungkapkannya atau belum terungkap atau gimana, sehingga media memang harus berperan untuk menyuarakannya ya. Topik Seputar Mengenai, kekerasan ya, kekerasan perempuan. seksual. Oke. Kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan yang ada banyak ya jenisnya ya, kan Mbak Debrina tahu gitu ya. Tapi di belakangan ini ada 2 isu besar dalam kekerasan perempuan. Kalau di wilayah domestik itu orang bilang kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau secara umum sekarang tuh yang paling banyak dibicarakan orang, tapi takut untuk disuarakan secara terbuka, itu adalah namanya kekerasan seksual. Ada dalam obrolan kita sehari-hari, tapi orang sungkan untuk omong. Tabu gitu ya? Kayaknya. Iya betul. Jadi yang namanya kekerasan seksual kita ini pengaruh dari patriarki, budaya patriarki, budaya masyarakat kita bahwa kalau yang namanya kekerasan seksual itu aib. Jadi kalau di rumah itu ada anak, ada perempuan yang mengalami dalam tanda petik pemerkosaan, itu malu sekali keluarganya. Itu dianggap sebagai aib. Jadi bagaimana caranya itu harus disembunyikan. Padahal kan itu seharusnya dilaporkan, diproses hukum kalau ada pelakunya, dan kemudian korbannya harus dipulihkan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita adalah masyarakat itu menganggap kalau ada orang korban kekerasan seksual itu nggak boleh diomongin, bikin malu keluarga. Nah, apalagi kalau pelakunya, maaf ya, pelakunya orang penting. Pelakunya itu adalah ayah kandung sendiri dari si korban misalnya. Circle terdekat gitu Circle, ya? relasi paling terdekat dalam kehidupan si korban. Itu pasti nggak akan berat sekali. Jadi benar Mbak Terence tadi, gampang untuk kita tahu tapi tidak mudah untuk disuarakan. Ini isu besar di negeri ini, bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak itu menyuarakan sebagai darurat kekerasan seksual. Oh, itu udah penanda ya? Neng alarm. Alarm ya. Gitu ya. Kalau di ambulan tuh udah itu. Mengapa? Karena data di Komnas Perempuan sebelum kita udah punya undang-undang ya, saya mau bilang, tapi sebelum itu di aktivis-aktivis perempuan, bahkan Komnas Perempuan ini sudah menyuarakan setiap 2 jam, nih catat baik-baik ya, tiap 2 jam, mungkin sedang kita berbicara sekarang ini, ada sekurang-kurangnya tiga orang
3 perempuan terutama dan anak menjadi korban kekerasan seksual setiap 2 jam. Tiap 2 jam ada 3 sekurang-kurangnya loh. Itu berarti Jadi ya. Banyak ya, sekali ya. banyak sekali. Berapa jumlah penduduk perempuan di Indonesia sekarang? Separuh loh perempuan. Bayangkan kalau 2 jam itu 3. Itu yang Ngeri nggak yang sih? ini ya, yang surveinya Kompas ID juga ya, yang Survei. Satu dari 4 ya. 1 dari 4 itu Yang malah- terbaru. terbaru Ya, iya ini Iya. minggu depan November udah masuk bulan November awal kita akan ini juga luncurkan laporan saya PIC-nya liputannya itu tentang kekerasan seksual. Jadi Kompas juga sudah melakukan survei nggak jauh dari yang di survei. Ada survei terbaru dari pemerintah yang dilakukan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS. Itu juga angka di situ. 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan. 1 ya dari 4. Nanti saya coba cek. Tapi tidak jauh dari punya Kompas. Maksudnya aku penasaran deh, kekerasan seksual itu sebenarnya kan itu abstrak juga ya. Itu batasannya itu kan luas banget ya. Apakah benar terhitungnya pada saat misalnya terjadi pemerkosaan atau sebenarnya ada banyak kejadian yang termasuk kategori itu? Nah, ini kekerasan seksual ini makanya orang tuh terus ini yang disebut kekerasan seksual kayak apa ya? Jadi setiap tindakan yang merendahkan harga diri perempuan. Apa sih tindakan itu? Undang-undang, nah kita ini sekalian kita kampanye, kita tuh 2022 punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Baru diresmikan oleh DPR dan negara. Nah, undang-undang ini mengatur ada banyak banget, Mas. Bisa di browsing ada 9 jenis kekerasan seksual yang baru. Jadi kekerasan seksual yang di masyarakat tuh cuma ditahu, bahkan di undang-undang kita di KUHP kita bilangnya kalau kalian ada orang yang mengalami kekerasan seksual pergi ke polisi percabulan ya. Dia maksudnya pasal percabulan atau langsung pemerkosaan. Padahal di ini zaman sekarang ini kita di kota Jakarta naik kereta, naik KRL, ketika desak-desakan. Pernah nggak dengar ada yang marah gitu karena dicolek-colek? Gitu. Itu masuk dalam kekerasan seksual. Oh, termasuk ya. Pernah nggak mendengar ada orang dilaporkan di Transjakarta karena dia ngambil gambar ya, bagian-bagian tubuh dari perempuan kan, sembunyi-sembunyi. Itu kekerasan seksual. Maksudnya Ya, itu ada hukumnya kan? Iya, itu jadi berbasis elektronik gitu kan. Tapi yang paling orang masyarakat kenal memang Mbak Teres ya itu tadi. Percabulan. Padahal sekarang lebih jauh kekerasan seksual pada pemaksaan perkawinan itu juga masuk. Mengapa masuk di situ ya? Bayangkan anak masih kecil, terus masuk perkawinan dia kan dipaksa untuk itu. Nah, orang nggak banyak tahu. Nah, karena itulah lahir Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 ya. Saya mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Ini Undang-Undang 2012 ini adalah Undang-Undang TPKS. Ini untuk mengunci ini ya perilaku-perilaku tadi, yang tadinya tidak tercover gitu orang-orang yang seenaknya. Kalau zaman sekarang kalian nyebutnya apa, predator nggak sih? Iya, betul. Predator seksual itu bisa ketangkap. Undang-undang ini akan menjaga juga para korban. Supaya mereka juga bisa dipulihkan. Kan kadang orang udah mengalami pemerkosaan, bukannya dibantu, keluar dari traumatiknya, yang ada kita, lu sih, makanya jangan keluar malam, makanya jangan pakai baju seksi. Pernah dengar nggak sih? Sorry itu saya ya. Tapi itulah yang di masyarakat. Kalau kita lihat ada orang yang mengalami kekerasan seksual, dilecehkan bahasa umumnya, kita selalu melihat dulu, dilihat Mbak Teres tadi pakai baju apa gitu ya. Gitu Mas, yang dilihat tuh terus kamu perilakunya ya. dan itu aparat penegak hukum pun begitu, ketika lapor ke polisi
polisi tanya jam berapa kejadiannya. Tadi malam Pak jam 11. Loh, ngapain aja kamu jam 11? Oh, ada di Perempuan kok ada di luar. Lah, padahal kerja wartawan kayak kita pulang jam 1 dini hari Udah juga biasa, biasa. Tapi yang dilihat masyarakat bukan kejadiannya, mengapa kita mengalami kekerasan seksual, itu nggak dilihat. Yang dilihat itu artinya apa? Cara pikir kita semua, masyarakat kita itu masih melihat bahwa kekerasan seksual itu karena perempuan atau anak-anak atau laki-laki juga menjadi korban ya. Bukan cuma ada banyak laki-laki juga menjadi korban. Tapi terutama anak-anak. Karena itu tadi dia pakai baju gitu, dia gaulnya itu gitu. Nggak ada korelasi dengan kejadian atau peristiwa yang dialami. Ya itu yang bikin enak predator untuk dia bukannya kapok, dia bukannya tobat, malah dia cari mangsa yang lain. Karena pasti dihukum dia, di proses hukum dia akan apa ya istilahnya lepas. Ngeri banget ya. Kok jadi ngeri ya ngomong, tapi ini It fakta. happen ya. Iya. Kita udah darurat kekerasan seksual. Dalam bahasa hukum itu Mas, kekerasan seksual ini namanya graviora delicta. Ini di kampanye nasional. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan. Jadi jangan meremehkan loh Mas kalau kekerasan seksual. Wow, saya cuma itu nyiksanya ke korbannya itu panjang. Ya Mbak Terence, ini persoalan yang sangat serius ya. Serius dan kita jadi tegang gitu ya. Kita dengerin baksonya merinding. Faktanya juga apa ya? Mencengangkan kalau saya mau bilang ya. Ya ternyata sebegitu Parah apa namanya? Parahnya gitu ya. Iya. Dan ya kalau Mbak Sonya kan memang dia memang berkutat dengan isu-isu ini dan banyak ini ya. Kita sudah mendengar pandangannya ini ya dari sisi jurnalis ya. Nah, pengen tahu juga nih apa ya concern Mbak Debrina ya tentang hal ini ya. Ya mungkin tidak secara ini ya, maksudnya kan kalau kayak Mbak Sonya kan mungkin karena tuntutan Pekerjaan profesi sehari-hari atau ya. apa ya dan latar belakang juga hukum ya Mbak Sonya ya. Iya benar-benar. Nah mungkin dari sudut pandang Mbak Debrina melihat persoalan ini seperti apa Mbak? Ya mungkin kalau dari aku mungkin point of view lebih dari arah kreatif kali ya. Jadi memang selama ini aku kan memang berkutatnya di kreatif industri. Cuma kita tuh setiap tahun memang ada inilah ada sebuah inisiatif yang memang kita berasa kayak tuh kita bisa membantu isu sosial loh gitu, isu sosial di mana yang apa namanya satu isu sosial yang paling mengganggu buat kita gitu. Dan sayangnya kemarin itu memang teman dekat aku tuh baru mengalami pelecehan seksual gitu. Korban juga Iya, penyintas jadi- sekarang namanya penyintas. Iya, penyintas. Dan jadinya tuh aku lumayan tahu karena aku lumayan nemenin prosesnya dia segala macem. Jadi aku tahu struggle-nya dia di mana, dan padahal setelah dia kena itu tuh dia langsung melaporkan diri ya ke pihak berwenang. Habis itu dia langsung langsung visum, langsung pokoknya menyerahkan semua bukti-bukti lah. Even ada spermnya, even ada bajunya, even ada bukti kekerasan gitu. Tapi sayangnya apa ya, by the end pelakunya ya tetap bebas aja gitu, keluyuran. Enggak di proses hukum. Udah diproses, udah bolak-balik segala macam. Pokoknya teman aku tuh sampai tabungannya habis segala macam. Tapi ya akhirnya tuh nggak bisa diapa-apain karena sesimpel dia tuh nggak punya tangible bukti ya bahwa dia tuh nggak mau. Dia nggak apa ya? Konsen. Iya, non konsennya tuh nggak ada, Bahasanya. bukti non konsennya nggak ada, gitu. Jadi banyak banget spekulasi bahwa oh itu mah lo aja yang mau, oh kenapa lo mesti pakai baju begitu, lo mah caper aja kali, gitu. Dan jeleknya adalah even sampai di sekitar dia tuh malah jadi bahan gibahan, gitu. Jadi kayak apa ya? Setiap kali dia mencoba untuk speak up, even buat speak up aja kan susah ya. Kayak setelah kejadian tuh buat berani fight, buat berani speak up itu susah banget gitu. Tapi once dia udah speak up, ternyata banyak banget challenge dari
orang-orang sekitar gitu. Jadi emang apa ya, buat aku kasus ini lumayan lumayan dekat kali ya gitu. Hence kenapa kalau dari secara kreatif tuh kita mencoba untuk memikirkan cara gimana ya kita bisa ngebantu kasus-kasus seperti ini gitu, biar nanti kedepannya tuh nggak, hopefully nggak kejadian gitu ya sama orang-orang lain gitu. Ya, ini tandanya memang ini bukan sesuatu yang jauh-jauh, Mbak ya. Ini kan pasti mungkin circle yang mungkin satu layer di ini kita langsung ketemu gitu ya. Ya seperti Mbak Debrina ya. Gitu. Jadi bukannya yang wah jauh gitu ya. Nah, ini kan tadi kan dari Mbak Sonya, Mbak Debrina juga ya problematik ya. Problemnya ini kadang sulit dibuktikan dan juga itu tadi ya. Kayaknya ada pada posisi yang lemah selalu korbannya ya, Mbak ya. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan gitu, Mbak ya? Inisiatif apa? Kalau dari tadi kan Mbak Sonya banyak cerita juga apa yang dilakukan media ya. Walaupun nanti kita tetap akan gali nih, Mbak. Kalau dari agensi nih, Mbak. Agensi itu kira-kira ada inisiatif apa yang ya salah satunya berkontribusi dalam ya mitigasi lah atau apa? Kalau dari kita tuh sekarang pada akhirnya di saat kejadian itu terjadi, kita bersikukuh ya, kayak kita mesti bikin sesuatu nih. Jadi kita bikin sebuah aplikasi, namanya tuh Mantra of Hope. Jadi intinya simpelnya adalah aplikasi pertama yang bisa merekam dan menguatkan bukti pelecehan seksual kali ya, simpelnya. Tapi intinya tuh kita tuh butuh sesuatu yang memang deket banget sama badan cewek ya. Jadi emang sesuatu yang emang selalu dipegang segala macam gitu. Makanya kenapa muncullah sih ide aplikasi ini gitu. Iya, itu sih yang sekarang lagi ada. Cara kerjanya gimana, Mbak? Itu. Cara kerja detailnya sebenarnya karena namanya juga Mantra of Hope ya. Jadi emang in a way dia berbasis suara. Jadi cara kerjanya sesimpel, nanti once kita udah download aplikasinya, di saat kita buka tuh kita bisa mengajarkan aplikasi untuk mengenali suara kita lah. Jadi misalnya di dalam aplikasi itu tuh kita bisa memilih mantranya. Mantranya let's say yang kita pilih adalah jangan pegang gitu. Jadi kita mengajarkan aplikasinya untuk belajar ini suara gua loh gitu. Jadi kita kita bersuara ke arah aplikasi, misalnya jangan pegang gitu. Nanti si aplikasi ini akan mengingat suara kita. Dan di saat amit-amit, di saat kejadian dan kita melontarkan mantra itu, aplikasinya akan dengan otomatis merekam kejadian di sekitar kita gitu. Nah setelah menariknya adalah di saat udah direkam, bukti itu tuh akan menjadi sebuah file kan, sebuah file rekaman gitu. Nah nanti file itu tuh akan dikirim ke email kita dan email emergency contact. Dimana yang di dalam email itu tuh udah ada tanggalnya, udah ada jam kejadian, udah ada lokasi kejadian gitu. Jadi kalau misalnya let's say pelakunya mencoba ngeles gitu ya, itu mah bukan suara gue gitu. Tapi lo ada alibi gak bahwa lo tuh nggak ada di lokasi itu ya? Di jam segitu, di tanggal itu. Jadi in a way jadi file yang kita punya itu tuh memang udah kita encrypt juga dengan metadata yang nggak bisa dikotak-katik. Jadi kalau misalnya itu kalau misalnya memang korbannya memutuskan gitu ya, oke gue mau coba speak up, dan dia tuh punya satu bukti yang lebih kuat lah, karena secara digital tuh semuanya udah ada recordnya. Gitu. Ya ini sesuai namanya, mantra of hope gitu ya. Dan jadi, itu pasti bisa beberapa kata kan? Iya. Ya kalau saya melihatnya ya mungkin nggak tahu ya, mungkin dari sisi hukumnya seperti apa ya itu pembuktiannya, tapi paling nggak itu tadi ya, bahwa ini sebenarnya ini jadi harapan ya, maksudnya ya ini juga untuk mengencourage orang gitu ya Mbak Sonya ya, maksudnya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini jangan hanya diam gitu ya, tetap harus ada yang dilakukan ya. Mbak Sonya mungkin punya pandangan lain ya, sebenarnya apa aja sih yang mungkin ya kita lakukan tuh dalam situasi kayak gini ya? Ya yang pertama sih sebenarnya kenali situasi kita. Itu yang tadi saya kira itu juga coba dilihat oleh teman-teman ya, tadi Densu gitu ya, dengan mantra of hope itu. Kita kenali ketika kita berada di pusat-pusat keramaian misalnya. Tadi
saya bayangkan dengan mantra of hope tadi gitu ya, kita kadang-kadang memang gagap loh ketika mengalami situasi. Kita kan nggak tahu kelihatan baik-baik, ya ampun mukanya suci banget gitu kan, kira-kira. Saya nggak mau menganalogi dengan itu, tapi ternyata pas sebelahan di di fasilitas umum misalnya, ternyata dia colek-colek atau apa, tapi kan si orang ini langsung stuck gitu kan, misalnya saya bayangkan. Nah itu tadi kalau dia udah siap dengan itu mantra, dia tentu akan ini melakukan sesuatu. Maka kemudian memang tadi saya bilang kenali. Kalau kita sudah kenali itu dan kita akan prepare. Itu prepare-nya itu bagus sekali. Kemudian kita akan tahu, saya kalau berada di situasi ini saya harus siap-siap. Jangan sampai ada orang melecehkan saya. Jadi itu di diri setiap orang sudah dikasih kekuatan itu dulu. Karena kalau tidak, kalau itu kemudian dia mengalami spontanis keadaan itu sulit untuk kita jangankan suruh ini bicara hanya untuk sekedar kita mau ini, dia pasti nggak mau. Dia akan nutup diri kalau orang sudah mengalami kekerasan. Tadi cerita tadi teman tadi kan Mbak Debrina tadi bilang bagaimana sahabatnya itu bahkan sudah berani speak up, itu pun disalah-salahin. Hampir mayoritas korban itu ketika speak up dia udah, padahal untuk sampai fase speak up itu susah payah loh. Banyak sekali perempuan korban, anak-anak bahkan laki-laki. Ingat nggak yang di sekolah-sekolah asrama yang di mana itu, anak laki-laki bertahun-tahun menjadi korban sodomi misalnya, atau anak perempuan di asrama bertahun-tahun juga, atau diperkosa oleh orang terdekatnya, itu disimpan bertahun-tahun. Dia pasti nggak bisa ngomong nama, karena itu kalau dia sudah dikasih keberanian, nah kampanye itu jadi bagaimana memitigasi atau mencegahnya. Kita rajin terus berkampanye, jangan takut speak up. Itu tadi speak up itu lalu kemudian kaitannya dengan mantra, nggak usah takut. Kata kuncinya adalah kita harus menjaga diri kita, maka jangan takut speak up. Langkah pertama yang satu speak up, kemudian yang kedua lapor, bicarakan kepada orang yang kita percayai. Nah kalau kita udah kuat, baru kita masuk proses hukum. Tapi stigma bahwa percuma deh lu ngelapor juga gitu ya, itu sebenarnya terjadi ya. Dan itu bikin memang saya yakin jangan-jangan teman itu mengkampanye ini mantra of hope karena sudah mengalami trauma luar biasa dan mentok. Kan tadi proses hukumnya nggak dapat, udah habis-habisan. Nah sementara dia sudah berjuang, fight, nggak ada teman, berjuang sendiri. Ketika keluar sudah kebacut ngomong, speak up, saya korban, bukannya dapat support, kena gibahan tadi ya. Malah dibilang disalah-salahin, bahkan sorry saya di stigma. Itu yang paling kejam, stigmatisasi, di stigma dan di itu loh, dipinggirkan. Banyak korban nggak berani datang lagi ke komunitas karena langsung orang bilang, ini nih. Kadang kita nggak perlu bicara, kita cuma menjauh dari dan bahasa tubuh kita udah makin menghancurkan udah judgment dia. Ya. Nah ini kalau itu modern belum jalan di masyarakat kita. Kita belum bisa menguatkan korban. Sehingga banyak, harus teman-teman tahu, mungkin publik harus tahu, ada banyak korban-korban kekerasan seksual mengakhiri hidupnya. Bahkan dari even sampai dia mau mengakhiri, dia baru mengakui ya. Ya, ada yang pada ketika mau mengakhiri hidupnya, saya nggak sedang mengkampanye ini ya, makanya saya nggak suka pakai kata bunuh diri soalnya. Saya mengakhiri hidup itu, memilih jalan itu karena udah mentok. Dia udah nggak tahan juga penderitaan batin yang dialami, even penderitaan psikis. Korban perkosaan anak-anak pasti secara kesehatan reproduksi itu hancur. Itu yang harus kita kampanyekan. Makanya kenapa saya bilang tadi darurat, kenapa saya bilang ini kejahatan kemanusiaan, orang nggak tahu itu akan mempengaruhi ke semua ruang hidup dari si korban itu. Iya kalau korban kuat. Kalau korban yang lemah ya akhiri hidup aja. Parah. Udah kok ini jadi merinding ya. banyak orang ngomong ya. Debrina.
Aku benar Mas ya, masih penasaran. Iya. Itu kalau yang tadi apps tadi itu sebenarnya secara evidence gitu ya. Itu kan berarti ada suara, ada location, ada apa. Itu secara hukumnya memungkinkan untuk Ya, bisa diproses gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kemarin tuh juga kita sempat meng-research ya. Pastinya ini tuh nggak akan angka mati bahwa dengan adanya ini Ya. bisa menang di pengadilan. Enggak juga. Tapi seenggaknya di saat kita mengsubmit sebuah kasus kan ada banyak banget bukti ya. Kayak ada dari visumnya kah, ada dari foto luka kah atau apa gitu. Memperkuat ya. Jadi sebenarnya ini cuma bukan cuma kali ya, salah satu jangan bilang petunjuk cuma. kuat, salah satu petunjuk kuat yang bisa bikin kasus ini tuh diproses mungkin. Jadi jadi tuh seenggaknya nggak mati gitu loh. Karena sekarang kan kalau yang kasus temen aku kan emang mati ya, karena sesimpel kayak ya emang lo aja yang mau udah dan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ada si file ini, at least tuh tahu bahwa Itu gue tuh nggak mau, non-consensual, itu ini tuh ada langsung. perlawanan gitu. Jadi seenggaknya tuh lebih ada harapan lah. Makanya namanya matter of hope ya. Iya. Saya tahu dia tuh apalagi kalau udah aplikasi itu pasti udah bagus. Mbak pernah ada kasus yang guru di Lombok. Bukti si pelaku SMS kan, WA kan? Udah ada terrecord. Iya kan? Itu kan yang dibawa ke pengadilan. Si pelaku bilang saya nggak gitu. Ini ada buktinya. Dia SMS merayu si korban. Tapi waktu di sidang awalnya nggak dipakai. Tapi kemudian itu menjadi bukti yang kuat. Susah juga hakim untuk Ya susah matahin ya kan. gitu. Tapi itu salah satu. Iya. Salah satu. Nah, sementara di banyak hal juga orang nggak berani mengungkapkan itu kan. Nah, tapi bukti-bukti, alat bukti itu mulai dari rekaman tadi akan jauh lebih kuat. Iya. Lokasi tadi itu saya bayangkan pas terkirim pesan jangan itu pas Sherlock itu ya Mbak. Itu langsung kelihatan ya pas email tiba itu apakah dengan penasaran juga saya locationnya itu langsung itu. Iya, jadi Sehingga orang langsung tolong atau gimana ya? enggak jadi Jadi saya nanya. nggak apa-apa. Jadi intinya adalah di saat rekaman itu terekam kan pasti ada geotag handphone kan. Jadi si geolocation itu yang akan mengdetermine dia tuh ada di mana dan jamnya itu ya karena dari handphone. Makanya kenapa aplikasi tuh paling kuat karena dengan handphone tuh kayak banyak banget data yang bisa kita kunci kan. Lokasi lah, tanggal, jam gitu. Dan di saat itu terkirim, lokasinya itu tuh akan kelihatan di emailnya emergency contact kita. Jadi in a way tuh ada walaupun kalau misalnya emang di realistik gitu ya, mungkin di saat itu kejadian kita nggak bisa yang kayak langsung ada superhero datang, nggak juga gitu. Tapi at least tuh ada harapan bahwa ini tuh udah kekirim loh ke dia. Mungkin ya Dokumentasi paling tidak ya. Iya, gitu ya. ada sedikit harapan apakah di saat dia fight tuh worth it atau enggak. Terus handphone harus maksudnya diaktifkan dulu apps-nya itu. Enggak. Atau dia automatically gitu. Jadi bagusnya apps ini tuh aku jadi kayak jualan apps. Cuma Enggak, ini kan mantra. Oh iya. Enggak usah jualan itu mantra. Iya, mantra. Jadi intinya tuh di saat kita meng-download aplikasi ini kita tuh udah memberi konsen lah ya bahwa aplikasi ini tuh akan selalu berjalan di background. Sama aja seperti lokasi WhatsApp. Sekalinya kita nyalain kan dia akan nyala terus tuh gitu. Nah nanti tuh cara kerja sama. Jadi di saat kita ngedownload aplikasi ini, dia akan nyala terus di background dan dia akan cuma aktif di saat mantra itu dilontarkan. Jadi dari mendeteksi suara tadi. Jadi jangan takut pembicaraan kita tuh akan selalu di-record atau enggak gitu. Enggak juga karena dia tuh cuma standby di belakang buat apa ya? Kayak intinya tuh kayak kalau gue dipanggil gue baru muncul. Gitu. Pas mantra itu dikeluarkan, Iya, dia baru muncul. Ada gitu situasi darurat gitu ya. Dan dipicu. Enggak semua pembicaraan. Iya. jadi terus pembicaraan rahasia keluar dong. Bahaya dong itu dong. Tapi another thing itu adalah kita berpikir kalau misalnya di saat kejadian pastinya kan kita nggak mau pelakunya tahu bahwa kita tuh
Merecord itu ya? merecord. Ah. Jadi even HP-nya tuh nggak nyala, layar HP tuh nggak nyala. Oke. Jadi dia beneran apa namanya di saat kita ngomongin mantra itu Nggak kelihatan nggak tiba-tiba kelihatan kayak ini gitu. notifikasi gitu tiba-tiba terang gitu, enggak. Gue di record nih. Iya. Nanti pelaku langsung rampas atau Iya, bagaimana takutnya- bisa jadi kan Iya. gitu kan. Jadi emang secara Iya, screen iya, tuh bagus. akan tetap gelap Iya, gitu. Dan dia akan nge-record dan ngirimin evidence aja. Even misalnya ditaruh di saku gitu kan. Iya, heeh. Yang penting deket dengan kejadian Badan. gitu ya. Oh, Iya. badan. Oh. Ini udah tersedia di aplikasi apa namanya? App Play Store. Store Di- Iya, atau Play App Store. Store gitu. Mm-mm. Penting untuk berkolaborasi. Saya pikir media dengan seperti ini harus berkolaborasi supaya kampanye jadi kuat. Yang saya cerita-cerita ini nggak akan apa ya ngefek gitu ya kalau iya. juga tidak di stakeholder pemangku kebijakan lain nggak bantu. Iya. Iya, iya. Gitu lebih bagus lagi kalau menggandeng birokrasi yang terkait dengan pemerintah yang punya kepentingan untuk itu. Kalau sudah secara physically atau apps-nya sudah bisa kelihatan, bahkan Iya. kita bisa trial, itu jauh lebih bagus sih Oh, Mbak. kalau Iya. kalau mau trial mah dari sekarang. Oh, udah bisa ya? Bisa. Bisa. Dari tanggal 20 Iya. Oktober udah bisa. Oh, udah bisa, udah bisa. Nanti aku beri. Kita pikir baru pas hari launching. Udah bisa. Oh bisa. Oke, oke. Jadi soft launch-nya 20 Oktober. Ini Mbak Terence ini topik kita kali ini kalau saya bilangnya nggak berat sih, maksudnya serius gitu. Karena ini emang apa namanya? Serius ini ya betul. Serius. serius dalam arti harus menjadi perhatian kita semua gitu ya, karena Serius. dampak dan akibatnya itu sangat nyata dan Iya. ya itu tadi kalau Mbak Sonya bilang itu bahkan seumur hidup ya Mbak ya, dan itu Di bawah sampai traumatis seumur ya. Nah ini tapi tetap selalu ada harapan, kita tetap harus positif ya. Ya ini berbagai upaya ya, tadi kalau upaya hukumnya udah dilakukan juga gitu ya. Nah ini ada juga dari sisi kreatif memunculkan aplikasi gitu ya, dan ini yang sangat bermanfaat ya di saat-saat darurat gitu ya. Tetap menjadi harapan ya, mantra of Tetap hope harus ya. pakai mantra of Mantra hope of dong. hope ya. Mantra of hope. Harapan selalu ada. Makanya kan kenapa lahirnya undang-undang itu kan harapan. Iya. Kita akan melawan dengan Iya. undang-undang. Kalau dia nggak bisa kejerat hukum, ada undang-undang baru yang tadinya dianggap bukan tindak pidana jadi tindak pidana. Yang tadi kan saya bilang orang cuma sweet dan itu orang Catcalling. dulu kan nggak apaan lo itu. Sekarang artinya ada harapan memang Mas. Semua harus ada harapan. Kalau nggak ada harapan, ngapain kita ngobrol? Ambiar semuanya. Ambiar. Iya kan? Iya, setuju banget. Ngapain bikin aplikasi kalau nggak ada harapan? Ngapain susah-susah kita bikin aplikasi? Cile. Nih, Kayaknya waktu kita udah Hope banget habis sih nih Mbak ya. Nah mungkin tapi sebelumnya mungkin ada apa namanya pesan dulu barangkali buat ya. sahabat Kompas nih, apa yang perlu diingatkan Nah, nih ini karena Mbak Sonia, Sahabat Mbak Kompas. Obrolan Kak. Obrolan Kak. Obrolan Kak. Sahabatnya obrolan Oke, Kak. Sahabat obrolan Kak. Mbak Debrina dulu deh. Aku mungkin kalau dari aku tuh berharapnya semua orang bisa aman-aman aja ke depannya nanti walaupun aku tahu ya maksudnya terakhir perempuan tuh resikonya lumayan tinggi ya apalagi untuk kekerasan segala macam gitu. Iya, jadi semoga ke depannya bisa semua orang aman-aman aja. Amin. Ya kita amini Mbak. Amin. Yang paling penting itu aman. Kalau saya sih pesannya cuma satu, bahwa mencegah lebih baik. Ya. Mencegah lebih baik. Karena kalau udah kita jadi korban, jadi penyintas itu jauh lebih susah memulihkannya. Karena itu kampanye stop kekerasan seksual itu harus disuarakan oleh semua orang. Saya sebagai media pekerja pers, saya akan terus menulis, saya akan terus memproduksi berita-berita yang isinya kampanye stop kekerasan seksual. Itu tugas media. Mbak Debrina tadi bikin sesuatu kreativitas. Nah, yang lain juga harus berkontribusi Mbak. Terus makanya tadi saya bilang kampanye ini harus berkolaborasi. Tidak akan berhenti, tidak akan kita bisa cegah kalau cuma satu parsial ya yang berkampanye. Kalau kita berkolaborasi bersama, kita akan bisa mencegah, dan bukan mencegah, kita akan melindungi perempuan, anak-anak, dan laki-laki dari berbagai serangan kekerasan seksual.
sekian brief stop dari kita gitu ya. kekerasan. Gini dia Brina, stop kekerasan seksual. Siap. Kita harus stop. Tetap Itu kita campaign-nya untuk sahabat K, stop obrolan K. kekerasan. Obrolan Kompas. Obrolan K, kita kasih pesan stop kekerasan. Oke. Udah langsung campaign sendiri ya. Karena itu kampanyenya stop. Iya, Kalau setuju kita banget. Ya, sahabat Kompas, cerita kita hari ini seru banget. Artinya kita perlu juga berkontribusi, siapapun kita, baik media, baik anak kreatif agency, even kita sebagai pribadi, kita sadar bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa terjadi di luar sana, tapi upaya kita untuk melindungi diri kita itu juga harus datang dari kita sendiri. Stop kekerasan buat perempuan. Dari saya Terence Palar, Dan saya Mahansa Sinulinga dan kedua tamu kita Saya Debrina. Brina Saya dan Sonya. sampai ketemu. sampai ketemu sahabat Kompas.